Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai utang jangka panjang. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS semester 3 dari mata kuliah Intermediate Accounting dengan dosen pengampu Ibu Natalia Titik Wiliani dengan gelar SPD MAK AK. Perkenalkan, nama saya Daryono. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 28920500062. Saya dari Prodi Manajemen. Yang disebut utang jangka panjang yaitu utang-utang yang pelunasannya dilakukan dalam waktu lebih dari 1 tahun atau akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aset lancar. Termasuk di dalamnya utang obligasi, utang wesel jangka panjang, utang hipotek, uang muka dari perusahaan afiliasi, utang kredit bank jangka panjang, dan lain-lain. Utang jangka panjang biasanya timbul karena adanya kebutuhan dana untuk pembelian tambahan atau menaikkan jumlah modal kerja permanen, membeli perusahaan lain, atau mungkin juga untuk melunasi utang-utang lain. Untuk utang obligasi, apabila perusahaan membutuhkan tambahan modal kerja tetapi tidak dapat melakukan emisi saham baru, dapat dipenuhi dengan cara mencari utang jangka panjang. Dalam hal sulit mencari utang yang jumlahnya dari satu sumber, perusahaan dapat mengeluarkan surat obligasi. Harga jual obligasi tergantung pada tarif bunga obligasi. Semakin besar bunganya, harga jual obligasi semakin tinggi dan sebaliknya. Pengeluaran obligasi dapat dilakukan dengan cara penjualan langsung atau melalui lembaga-lembaga keuangan. Untuk pencatatan pengeluaran obligasi, yaitu dengan obligasi yang dikeluarkan dicatat sebesar nilai nominalnya. Jika harga jual obligasi tidak sama dengan nilai nominalnya, maka akan dicatat tersendiri. Dan jika harga jual lebih dari nilai nominal, maka dicatat dalam rekening agio obligasi. Dan sebaliknya, jika harga jual kurang dari nilai nominal, maka dicatat dalam rekening disagio obligasi. Pengeluaran obligasi dapat dicatat dengan dua cara, yaitu satu dicatat yang di obligasi yang terjual, dan dua obligasi terjual dan belum terjual dicatat. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Januari 2005, PT Monopos merencanakan pengeluaran obligasi sebesar Rp1.000.000 dengan bunga 10% per tahun. Obligasi akan dijual pada waktu yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan uang. Misalnya transaksi penjualan yang terjadi seperti jurnal berikut ini. Satu contoh yang dicatat hanya obligasi yang terjual. Transaksi 1 Januari 2005 merencanakan pengeluaran obligasi 10% sebesar Rp1.000.000, maka di jurnalnya tidak ada pencatatan jurnal. Dan di 1 April 2005, obligasi nominal 700.000 dijual dengan kurs 105%. Untuk di jurnalnya, kas sebesar 735.000, utang obligasi 700.000, dan agio obligasi Rp35.000. Dan di 18 Juli 2005, obligasi nominal sebesar 100.000 dijual dengan kurs 99%. Untuk di jurnalnya, kas sebesar 99.000, disagio obligasi 1.000, dan utang obligasi Rp100.000. Yang kedua, obligasi yang terjual dan belum terjual dicatat. Contohnya transaksi 1 Januari 2005 merencanakan pengeluaran obligasi 10% sebesar Rp1.000.000. Untuk jurnalnya, obligasi yang belum terjual Rp1.000.000,
otorisasi utang obligasi 1 juta rupiah. Untuk di jurnalnya udah dicatat. Dan 1 April 2005 obligasi nominal 700.000 dijual dengan kurs 105. Untuk di jurnal kas 735.000, utang obligasi 700.000 dan agio obligasi 35.000. Dan di 18 Juli 2005 obligasi nominal 100.000 dijual dengan kurs 99%. Untuk di jurnalnya cash 99.000, disagio obligasi 1.000, utang obligasi 100.000 rupiah. Obligasi juga bisa dijual dengan cara dipesan terlebih dahulu. Dalam cara ini pembeli membayar uang muka dan akan melunasi pada tanggal tertentu. Dalam penjualan obligasi melalui pesanan, surat obligasi baru diserahkan kepada pembeli bila harga obligasi sudah dilunasi. Jumlah yang belum dilunasi dicatat oleh perusahaan sebagai piutang dan jumlah obligasi yang dipesan dikreditkan ke rekening utang obligasi dipesan. Untuk contoh satu yang dicatat hanya obligasi yang terjual. Untuk contohnya transaksi 1 Januari 2005 merencanakan pengeluaran obligasi 10% sebesar 1 juta rupiah nominal 1.000. Untuk jurnalnya tidak ada jurnal. Di 1 Mei 2005 diterima pesanan 200 lembar obligasi dengan kurs 101 pembayaran pertama sebesar 40%. Maka di jurnal kas sebesar 88.800, piutang pesanan obligasi 121.200, utang obligasi dipesan 200.000 dan agio obligasi 2.000. Di 1 Juli 2005 diterima uang sisa pesanan 60% dan obligasi sebanyak 75 lembar sama dengan 60% kali 75 kali 1010 sama dengan 45.450. Untuk jurnal kas 45.450 dan piutang pesanan obligasi 45.450. Di 1 Juli 2005 75 lembar obligasi diserahkan kepada pemesan. Maka di jurnalnya utang obligasi dipesan 75.000, utang obligasi 75.000. Yang kedua, obligasi yang terjual dan belum terjual dicatat. Untuk contohnya, transaksi 1 Januari 2005 merencanakan pengeluaran obligasi 10% sebesar 1 juta rupiah nominal 1.000. Untuk jurnalnya obligasi yang belum terjual 1 juta rupiah, otorisasi utang obligasi sebesar 1 juta rupiah. Untuk jurnal sudah dicatat. Dan di 1 Mei 2005 diterima pesanan 200 lembar obligasi dengan kurs 101 pembayaran pertama sebesar 40%. Maka jurnalnya kas sebesar 88.800, piutang pesanan obligasi 121.200, utang obligasi dipesan 200.000, agio obligasi 2.000. 1 Juli 2005 diterima uang sisa pesanan 60% dari obligasi sebanyak 75 lembar. 60% kali 75 kali 1010 sama dengan 45.450. Maka di jurnal kas 45.450, piutang pesanan obligasi 45.450. Dan di 1 Juli 2005 75 lembar obligasi diserahkan kepada pemesanan. Untuk jurnalnya utang obligasi dipesan 75.000, obligasi yang belum terjual 75.000 rupiah. Apabila pada tanggal penyusunan rencana masih ada pesanan obligasi yang belum dilunasi, maka saldo rekening utang obligasi dipesan dilaporkan di neraca menambah utang obligasi. Sedang rekening piutang pesanan obligasi dilaporkan dalam kelompok aset lancar jika akan dilunasi dalam masa 1 tahun. Jika lebih dari 1 tahun maka dilaporkan di aset lain-lain. Rekening agio obligasi menambah utang obligasi dalam neraca, sedang disagio dilaporkan mengurangi utang obligasi. Sekian penjelasan mengenai utang jangka panjang.
dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.